Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak juga Ibu guru hebat yang telah hadir di acara di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan dan limpahannya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja Bapak Ibu, hari ini adalah acara diseminasi dari budaya positif mengambil dari modul 1.4. Sebelumnya mohon maaf telah direpotkan dan terima kasih sebesar-besarnya atas ketersediaan Bapak serta Ibu dalam acara diseminasi. Maksud dan tujuan saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu, apalagi Bapak guru yang sudah senior. Tapi di sini maksud dan tujuan saya tiada lain dan tiada bukan untuk mengembangkan diri pribadi saya sebagai anggota sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Mudah-mudahan berkenan dan tidak ikhlas, maksudnya ikhlas untuk hadir. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Biar lebih fokus lagi, mari kita speaking terlebih dahulu sebelum acara. Masih ingat dengan tepuk 1, 2, 3. Salah satu pegang hidung, 2 pegang telinga, 3 pegang hidung, istilah dengan telinga. Siap ya? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2, 3. Ya, sekarang kita coba. Bapak Ibu jangan ragu untuk bertepuk ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya di modul 1.4 mengenai budaya positif. Tujuannya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman untuk menerapkan budaya positif. Selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat SDN 1 Jaya Ratu. Kenapa saya tidak menyebutkan 1 dan 2? Anggap saja kita sudah bersatu dan itu sudah bersatu walaupun terpisah antara 1 dan 2. Selanjutnya sebelum ke perkataan ini, ada yang tahu mengenai budaya positif? Kebiasaan yang baik. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Betul sekali, itu adalah kebiasaan yang baik yang akhirnya bisa menjadi budaya, kebiasaan terus menerus dilakukan secara konsisten, kontinu, berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, budaya positif di modul 1.4 itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, kemudian bertindak dan menciptakan sebagai memerdekakan dirinya sehingga murid mampu bertanggung jawab. Betul seperti yang dikatakan Ibu tadi, kebiasaan yang positif yang asalnya dari murid tersebut kemudian dilakukan dari awalnya dari pikiran, kemudian diucapkan atau dilakukan budaya yang membiasa, terbiasa. Apa saja yang ada di konsep modul 1 itu? Pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan keyakinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang terakhir adalah segitiga
segitiga restitusi. Kenapa segitiga restitusi ditempatkan di paling bawah? Karena itu adalah rangkaian dari semua puncaknya dari situ. Ketika Bapak Ibu mendapatkan masalah, nanti akan berakhir di kita awali dengan perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu apa? Awalnya kita itu menuntut anak untuk bisa baca, menuntut anak untuk bisa nulis, menuntut anak untuk bisa bersikap baik. Tapi saatnya kita untuk menuntut, bukan menuntut lagi, beda. Kalau misalnya ibu dituntut untuk bisa center, beda dengan bersama-sama, mari bersama-sama. Maka dari itu paradigma belajar kita kali ini harus berubah dari asalnya menuntut, maka harus menjadi menuntut. Berarti kalau menuntut itu kita seolah-olah terjun menjadi anak-anak, kita seolah-olah menjadi anak itu, merasakan bahwa kita itu menjadi anak yang bisa, yang dari asalnya dituntut kamu harus bisa ini, tapi sekarang ayo caranya. Jadi seolah-olah anak itu bukan seolah-olah terbebani kalau dituntut. Kalau menuntut anaknya dibimbing saja. Paradigma belajar ini kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bahwa disiplin itu harus begini, menuntut begini, menuntut begitu, datang tepat waktu, dan lain sebagainya. Disiplin pada awalnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam atau motivasi intrinsik. Beda halnya ketika orang yang dituntut sadar dari luar, berarti misal Pak Rijal, sadarnya itu karena teguran dari saya enak tidak ke dalam diri. Kita harus mengenakan orang lain, tapi harus sadar dari dirinya, bukan dari ekstrinsik, tapi dari intrinsik. Sehingga mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai bahwa itu salah, bahwa itu benar. Itu harus dari diri. Cara mendisiplinkan orang seperti itu harus sadar dari dalam dirinya sendiri. Kemudian sebagai pendidik, yaitu kita guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya bukan dari luar lagi, tapi harus dari dalam diri sendiri. Jadi ketika kita sudah meluapkan semua nasihat, kalau tidak sadar dari dalamnya tidak akan masuk. Soalnya itu adalah susah. Kalau dari luar seperti tidak enak, seperti misalnya si ibu nanti masih sesuai ke anak teh, nantinya seperti itu. Harus sadar dari dalam diri. Bagaimana caranya? Mari kita lakukan dengan motivasi perilaku manusia. Kita identifikasi dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa ada ekstrinsik dan intrinsik? Apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan, betul, yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi murid teh bisa sadar karena takut dihukum oleh itu motivasi yang pertama. Contoh, murid melaksanakan disiplin karena takut dihukum, itu masih ekstrinsik.
tidak datang tepat waktu denda 1.000. Itu masih motivasi ekstrinsi, belum dari ekstrinsi. Motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Masih ada dulu yang beranggapan misalnya memberikan reward ketika mereka sudah disiplin, itu masih motivasi ekstrinsi. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini baru dari ekstrinsi. Saya melakukan ini karena saya sendiri, karena kebutuhan saya, tidak melihat orang lain, karena saya membutuhkan itu. Saya memerlukan cap bahwa saya adalah seorang yang disiplin. Maka mari kita tanamkan motivasi intrinsi kepada anak didik kita, karena untuk melatih bahwa kita itu memerlukan sesuatu bukan karena orang lain, bukan karena hadiahnya, bukan karena takut hukumannya, tapi kita menerapkan itu adalah kebutuhan kita, dan nanti kita menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu Kepala? Baiklah, kita lanjutkan ya Pak. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Masih terhubung dengan 3 motivasi yang diperlukan yang ada pada manusia. Pertama, bertahan hidup. Kenapa ada anak yang selalu berbuat ulah? Karena mereka mau bertahan hidup. Misalnya karena diganggu orang, dia berulah. Karena diganggu temannya, dia juga berulah. Jadi dia melakukan pertahanan pada dirinya sendiri. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya ada seseorang yang di kelasnya nakal, naudzubillah, tapi di rumahnya manis, tidak menampakkan anak nakal, tapi di sekolahnya luar biasa bertolak belakang. Itu bisa disebabkan karena di rumah itu kurang kasih sayang, sehingga di sekolah caper ke ibu gurunya. Tapi di rumah kelihatan kalau ada yang nakal, didisiplin, diperhatikan. Mungkin itu yang terjadi pada murid kita. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ada yang menjelaskan dari penguasaan. Misal di kelasnya tinggal teh berkuasa, ke orang lain teh seperti menindas. Ada yang seperti itu di kelas Bapak Ibu. Nah, itu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Mungkin di rumahnya sebagai adik bungsu, kemudian di kelasnya dia seolah-olah mau mengeluarkan menguasai kelas. Kita harus menelaah terlebih dahulu apakah dia kebutuhannya apa. Ketika memanggil kita teliti dulu, jangan sampai tertukar antara kebutuhan bertahan hidup dengan penguasaan. Yang terakhir, kebebasan. Yang terakhir ya teman. Yang keempat, kebebasan. Kira-kira kasusnya seperti apa ya? Cari kebebasan. Nah, di rumahnya dikekang, terlalu banyak aturan, datang ke sekolah, ternyata banyak aturan, dia melampiaskan kebebasannya di sekolah. Tidak mau dikekang lagi di sekolah dengan kedisiplinan tadi. Yang terakhir, kesenangan. Misalnya di rumahnya tidak ada teman, tidak ada kakak, tidak ada adik, ibunya sering di luar, ayahnya sering di luar. Ketika bertemu, anak ini sudah berubah, tidak mendapatkan kesenangan dari komunikasi orang tua dan adiknya atau kakak-kakak. Jadi mereka iseng senang ya melihat orang lain atau apa. Contoh kasus, kira-kira yang bisa menebak ini kebutuhan dasar manusia yang mana ya? Kita bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SDN Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering mencipta
hidup. Pak Rizal mengatakan bertahan hidup. Alasannya apa, Pak? Oh iya, tidak sarapan. Tadi Ibu Lia menunjuk nomor 2, kasih sayang. Apa ya Bu? Alasannya kenapa Doni bisa berulah seperti itu? Nantikan oleh tadi Bu Devi, penguasaan. Apa alasannya Bu? Berkuasa. Paling berkuasa. Ingin menunjukkan kekuasaan. Tadi Bu Parmi, kebebasan. Apa Bu kebebasan? Mungkin di rumahnya dia demokrasi. Jadi dia Makannya diatur. ada aturan-aturan. Jadi ketika melihat makan kasihan teman-temannya yang beraneka ragam, dia mau bisa jadi kesenangan tadi pahala kesenangan. Coba Bu Parla, bagaimana pendapat Ibu mengenai kesenangan? Ekspresi Simbolis mungkin ya. senang melihat temannya nangis. Jadi senang di sini mungkin ini yang paling harus diperbaiki ya. Kalau dari sini bisa kita korek. Kalau kesenangan ini nanti lama-lama dia akan menjadi seorang yang mengganggu orang lain, bahkan menjadi psikopat ya, kebiasaan. Nah, dengan secara tidak langsung Bapak Ibu sudah mempelajari Ibu. Alhamdulillah. Dan tidak jauh dari kehidupan kita sebenarnya. Cuma kita tidak dipatok dengan modul. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat. Kita lanjutkan ke berikutnya, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Identitas gagal. Nanti juga ada identitas suksesnya. Kita ke identifikasi apa identitas gagal. Satu, hukuman. Hukuman itu dampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, menyakitkan. Ketika ada kata Pak Aprijal dihukum, dewas, kaget. Kedua, tidak nyaman dengan hal itu. Dan yang keempat, ketiga, mulai takut. Ayo kita ke kantor, apa hukuman yang akan kalian dapatkan? Dan melon, nanti nggak mau. Yang keempat, seperti memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahannya, jadi tidak mengaku, saling lempar. Bukan aku dah Devi, bukan aku dah Mona, terus saling menyalahkan. Yang keenam, murid menjadi rendah diri karena saya salah, saya jadi dihukum. Posisinya seperti itu. Saya orang bersalah, saya mendapat hukuman. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif dengan penghargaan? Nanti ya betul. Jadi ini masuk ke dalam tadi motivasi X dari luar, masih dari luar. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat diri. Ketiga, mematikan kreativitas. Karena saya mau, bisa saja mencontek, bisa saja mencari cara lain. Apa saya mau penghargaan. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Jadi motivasi ekstrinsi, tidak sadar dari dalam dirinya. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Tidak ada penghargaan untuk dirinya untuk motivasi. Saya baik karena saya harus dapat ranking. Saya bisa berbuat positif, saya bisa begini karena saya mau rewardnya, penghargaan. Sebenarnya ini 2013 sudah ya diterapkan, tidak ada ranking, tapi ya mungkin sudah kebudayaan sebelumnya, kebiasaan, maka ranking ada, masih ada sampai. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita slide berikutnya, kita lanjutkan, baiklah ya. Nah, ini yang suksesnya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu menerapkan konsekuensi dan restitusi. Apa itu konsekuensi? Bisa penguatan jangka pendek. Dua, perlu monitoring terus menerus, artinya kita harus
dia menanamkan motivasi intrinsik. Ya. Ketiga, stimulus respon. Terus distimulus sehingga responnya pun menjadi murid menghormati peraturan, tidak mengabaikannya. Kemudian murid kehilangan waktu untuk merenungi masalah. Sekarang ke restitusi. Dengan restitusi kita satu, murid bertanggung jawab untuk memperbaiki perilakunya, memperbaiki perilakunya, karena dengan restitusi itu bukan menyalahkan, tapi justru memperbaiki kesalahan, bukan memperbanyak kesalahan, tapi justru kita mengatasi masalah. Ya, ke mencari solusinya. Dan tidak langsung serta-merta kamu salah, tapi harus ditanyakan terlebih dulu alasannya apa, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, sehingga nanti dia sadar sendiri, iya bu maaf saya salah. Salahnya di mana, bagaimana memperbaikinya itu ada di restitusi. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, bukan jangka pendek lagi, tapi dengan jangka panjang, sehingga nanti ketika dia berbuat lagi diingatkan lagi, dia sadar, sehingga sadar seperti tadi ada stimulus respon, kita menstimulus pertanyaan, kemudian dia meresponnya dengan hal-hal yang dia sadari, dia salah, dia mampu memperbaikinya, dan dia mengajukan solusi. Kita juga mengajukan solusi, bukan menghilangkan masalah, tapi justru memperbaiki masalah. Yang keempat, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di tiga restitusi ini, murid pun karena ditanyanya bukan satu pihak, tapi dengan berbagai pihak, dari pihak yang dia sakiti atau yang dia buat salah, dan di pihak dirinya sendiri, sehingga dua-duanya sadar, dua-duanya saling menjaga. Mari kita lanjutkan. Pendekatan restitusinya seperti apa? Tadi sudah dibahas restitusi itu apa? Ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat di budaya positifnya, karena yang salahnya sudah terkikis secara tidak langsung. Dia sadar salah dan dia membuang, sedikit-sedikit membuang. Jadi dia menunjukkan karakter baiknya, karakter yang lebih kuat yang baiknya, karena yang salahnya sudah terkikis. Ciri-cirinya satu, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 4. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan pada solusi. Fokus pada solusi. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi. 1. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, dan teman. Sebenarnya ada 5 nanti di slide berikutnya. Sebagai seorang penghukum, contohnya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contoh, kamu salah, seperti itu. Ayo, hey, kamu kesini sambil melotot, sikap melotot. Itu ke penghukum. Ciri-cirinya itu dengan kata yang meninggi nadanya tinggi. Kemudian kalau fisik ya jelas menggunakan sampai menduduk tangannya, menuntun dengan paksa, nyintrek dan lain sebagainya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu
cara dia patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Sambil melangkah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Selalu kamu yang terakhir. Itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Mungkin dari segi penghukum ini kita bisa beristighfar, astagfirullah, saya masih seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut. Tuh kan, ibu jadi dipanggil kepala sekolah gara-gara kalian lembut tapi menyakitkan. Tuh kan, gara-gara kalian jadi ibu dipanggil kepala sekolah. Kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau misalnya seperti ini. Iya, tidak bisa ditanya. Diam tapi melotot. Itu membuat rasa bersalah. Kita tidak salah apa ya? Seperti itu. Kita teh apa ya? Padahal yang salah satu orang yang dipolototan satu kelas. Ke teman. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo, bantulah bapak kalian itu. Tidak tega kalian melihat bapak dipanggil bapak kepala, ibu kepala. Itu posisinya sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayolah, seperti itu, menganggap guru kemudian itu sebagai teman. Apakah itu efektif? Mari kita cek nanti berikutnya. Masih posisi kontrol restitusi yang keempat dan kelima. Pemantau, berarti memantau, mengawasi. Pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ayo ingat-ingat peraturan apa yang sudah kita sepakati. Misalnya seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa ya? Konsekuensinya apa ya? Itu merupakan pemantau. Posisinya pemantau. Sekarang ke manajer. Manajer kayak di perusahaan, tapi itu justru manajer ini adalah suksesnya seorang guru menjadi seorang manajer di kelas, kalau kepala sekolah di sekolah. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Bagaimana? Pertanyaan yang dibuat seorang manajer, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat dengan anak-anak. Kesepakatan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya apa? Kemudian apakah kamu meyakininya? Contohnya, ketika ada seorang yang berbuat salah ke temannya atau membuat masalah di kelas, kita bacakan lagi, kamu yakin? Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Misalnya saling menghargai Bu, misalnya seperti itu. Apa kamu sudah melakukan hal seperti itu? Belum Bu. Atau saya ingat Bu, tapi saya, nah pastinya seperti itu jawabannya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus bukan hanya satu kali bertanya, tapi harus ada tindak lanjutnya sampai akhir. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu misalnya. Berarti saya sudah menghargai, berarti saya sudah melakukan saling menghormati dan menghargai. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Misalnya, saya akan meminta maaf kepada orang tersebut Bu. Nah, sampai kata itu terucapkan, berarti dia sudah yakin bahwa keyakinan kelas yang dibuatnya itu adalah kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan dan diterapkan. Slide berikutnya,
5 posisi kontrol tersebut ternyata ada hasil dan dampaknya. Pertama, penghukum tadi menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Sahanya anu kamari sakolana kasiangan. Itu tidak boleh. Guru berbuatnya tadi menyindir, menyakiti, kemudian berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan mengancam. Hasilnya maka mereka akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Sanes abi muda, adamu abi teh kasiangan ngerjakeun PR. Bisa seperti itu. Murid berkata, saya tidak peduli ketika sudah dihukum, mendapatkan hukuman. Kemudian membuat berasa bersalah. Guru berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Perkataannya, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, misalnya. Maka hasilnya akan menyembunyikan kesalahan, menyangkal, dan bahkan berbohong. Itu bukan aku, dan murid akan berkata, maafkan saya. Kemudian berikutnya akan terulang lagi sampai ke maafkan saya bu, besoknya terulang lagi. Nah ini zonanya zona yang masih bisa ditolerir, tapi yang paling maksimal untuk kita itu adalah posisinya di posisi manajer, karena hasilnya itu dibanding dengan yang lain. Murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Berarti ada kesadaran dari diri sendiri bagaimana dia ingin memperbaikinya, sehingga kita mengeluarkan solusi, menawarkan solusi. Terakhir, saya akan memperbaiki masalah ini dengan, berarti dia mengajukan cara. Selain mendapatkan solusi, dia juga mempunyai cara untuk memperbaiki kesalahannya. Itu di posisi manajer, dan alhamdulillah sampai saat ini saya berusaha untuk sampai sini belum sempurna, masih terus belajar. Dan mari kita belajar bersama-sama, Bapak Guru. Kita lanjutkan. Motivasi eksternal. Motivasi dampak pada muridnya dari penghukum itu mengulangi kesalahan berulang kali, kemudian perilakunya menjadi agresif dari sebelumnya. Kemudian satu, murid kaitan dengan dunia berkualitasnya ini kepotong ya Bapak. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pira oge si ibu. Ibu eta mah. Pembuat merasa bersalah. Pertama, dampak pada murid rendah diri, merasa gagal, tidak berharga. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, masuk ke dalam dunia berkualitas. Namun di sininya dampaknya mereka merasa gagal, merasa dirinya rendah, tidak berharga sama sekali karena sudah sering melakukan kesalahan. Perilaku kontrol positifnya sebagai teman, tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan. Jadi nanti ketergantungan kepada gurunya. Daya si ibu ya, kayak oge. Ada si ibu oge nanti tidak bager. Kayak oge pasti dibejaan, pasti oge kayak dibela. Seperti itu. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas karena ketergantungan. Pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapat hukuman. Jadi nanti kalau salah saya dihukum, kalau berhasil atau saya benar maka akan mendapat hadiah. Ini masih ekstrinsik ya motivasinya Bapak Ibu. Kemudian murid meletakkan guru dan peraturan di dunia berkualitas, masih tetap, cuma di sini masih ada faktor ekstrinsiknya. Yang terakhir, kontrol positif, motivasi intrinsik, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Pertama, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi anak itu mengevaluasi, oh iya ternyata saya salah, seharusnya begini, terus caranya begini, solusinya begini. Dia sudah
dan ada dari dirinya, tapi itu juga harus difasilitasi oleh kita sebagai manajer, sebagai guru. Caranya tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke menyadarkan dirinya bahwa dia salah, bahwa dia harus mencari solusi, bahwa dia harus merubah diri sendiri. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Cuma Bunda Evi yang konsentrasi. 3. Baik, kita lanjutkan. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa? Dari kata ini, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan bisa dilanggar, sudah keyakinan tidak. Nah, kalau peraturan itu kata Bu Parmi bisa dilanggar, Bapak Ibu. Kalau keyakinan justru adanya dari diri sendiri. Itu yakin dari dalam dirinya. Mengapa? Nah itu. Mengapa para pemotor harus menggunakan helm? Nah, yakin bahwa berhelm itu tidak merugikan, bisa selamat, menjaga keselamatan. Bukan berdoa ketika naik motor itu bisa celaka, bukan ya. Jadi jaga-jaga, sedia payung sebelum hujan. Mengapa ada peraturan jaga jarak dan menggunakan masker saat pandemi? Menjaga keselamatan, menjaga kesehatan. Yakin? Ya. Nah itu dia. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi menggunakan helm ketika berkendaraan itu bukan peraturan, tapi keyakinan dari dalam diri kita untuk menggunakan helm ketika berkendaraan motor. Jadi kan Bapak Ibu, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian sedikit saja dan mudah diingat, berupa pernyataan universal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Sesuai dengan kelas kita Bapak Ibu. Apakah kelas kita itu banyak yang usilnya, atau motivasinya kesenangan, atau motivasinya penguasaan, atau motivasinya tadi ada yang masih ingat? Bertahan hidup. Disesuaikan saja. Dibentuk dalam kata yang positif, bentuk yang positif. Tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak boleh. Tapi misalnya tidak boleh datang ke sekolah kesiangan misalnya, menjadi datang tepat waktu. Betul, itu positif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat sekolah, semuanya di kelas kita. Bapak Ibu guru boleh mengeluarkan pendapat, silahkan boleh, karena kita merupakan warga kelas tersebut. Setelah semuanya sepakat, setelah semuanya yakin, barulah kita tempelkan agar terlihat, mengingat apa yang disepakati, apa yang diyakini oleh mereka di kelas kita. Contoh hasil keyakinan kelas di kelas 5. 1. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. 2. Bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Ini sebenarnya dari peraturan yang banyak kemudian diringkas menjadi seperti ini. Contoh, saling tolong menolong atau hidup rukun dengan teman. Suka ada yang suka menyebutkan nama orang tuanya? Di sini. Atau ada anak kita, murid kita yang suka menyembunyikan pensil? Atau ada yang mengobrol ketika menjelaskan, ibu guru menjelaskan, maksudnya bersikap tenang. Kita ringkas, buka ruang diskusi, bahkan melibatkan warga kelasnya. Semuanya harus menulis, bisa menulis di papan tulis, bisa menulis di board atau di kertas yang dibentuk sesuai keinginan mereka. Ini punya saya.
Atau mungkin sebelumnya anak tersebut ada yang menyakiti, ada yang tidak enak, ada yang mengeluh. Silahkan tulis di situ kamu maunya apa, peraturan kelasnya, keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya apa. Catat usulan murid karena sudah dicatat masing-masing, tinggal ditempelkan, lebih gampang. Merumuskan keyakinan kelas, nah ini dirumuskan oleh Bapak Ibu guru. Diambilnya dari peraturan kelas dari yang mereka buat. Apa yang mereka buat, apa yang mereka tuliskan, sepakati, maka kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi ada dua ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan? Tidak? Oh Bapak Ibu sangat menghormati. Nah ini contohnya pembentukan keyakinan kelas. Anak-anak, kalau di kelas saya kemarin anak-anak menulisnya dalam bentuk macam-macam. Ada yang tidak boleh membuli orang lain, tidak boleh banyak sekali di sini setiap orang. Dibubuhkan cap jempol, kemudian namanya. Ini bentuk sebagai kenang-kenangan dan pertanggungjawaban mereka bahwa mereka menuliskan ini, maka mereka harus mematuhinya, menyadari bahwa itu salah. Ini contohnya yang sudah diterapkan di kelas saya. Lanjutkan. Nah ini segitiga restitusinya. Apa itu segitiga restitusi? Pertama, harus validasi tindakan yang salahnya. Ditanya, Aryani tadi kenapa ya? Misalnya, saya merebut jajanan Lia, Bu. Kenapa merebut jajanan Lia? Karena tidak ada lagi di warungnya, Bu. Kenapa harus merebut? Sampai sadar bahwa dia itu tindakan itu salah, tidak benar. Kemudian setelah itu tanyakan keyakinannya, apakah itu sudah benar menurut keyakinan kelas. Sehingga menjawab, tidak Bu, itu tidak benar. Keyakinan kelasnya apa? Harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus saling menyayangi. Validasi seperti itu. Yang terakhir harus menstabilkan identitasnya. Dari salah, yakin salah, kemudian dia harus menstabilkan diri. Ya, saya salah dan saya harus meminta maaf. Sadar akan kesalahannya, sadar akan. Nah, akhirnya Aryani meminta maaf kepada Lia. Dan kita harus memberikan contoh, misalnya, betul Ibu pernah marah pada yang disakiti, tapi jangan sampai menyakiti orang lain. Betul Ibu pernah mau jajanan orang lain, tapi tidak sampai merebutnya. Memberikan contoh. Meskipun dulu kita pernah salah melakukan kesalahan, tong dibeberkan. Tapi berilah contoh yang baiknya untuk anak-anak didik kita. Ya. Terus Lia salah, Aryani salah, tapi harus distabilkan lagi sehingga mereka kembali lagi kepada perilaku yang lurus, benar, positif seperti itu. Itulah segitiga restitusi. Tidak menyalahkan anaknya, tapi justru memperbaiki kesalahannya. Apa betul perbuatan itu betul? Yakin benar? Misalnya menjawab tidak benar Bu. Nah yang benarnya bagaimana? Ditanya lagi berulang-ulang di segitiga restitusi. Nah, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru bisa memposisikan diri menjadi manajer. Karena dengan segitiga restitusi itu, guru bisa memposisikan diri menjadi seorang manajer yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna supaya murid lebih percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Setelah melakukan perbuatan salah, maka dia akan meminta maaf dan kembali lagi kepada posisi yang positifnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial baik di mana guru maupun mampu merefleksi posisi kontrolnya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang anon.
Posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada, baiklah saya yang bertanya. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diterapkan di kelas kita semua. Akhirul kalam, terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu di diseminasi modul 1.4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, bagaimana kesepakatan kelas dibuat? Dengan memberikan ajuan kesepakatan kelas dari setiap orang. Terus, bagaimana keadaan kelas sebelum adanya kesepakatan kelas? Kelas berisik dan belajar tidak fokus. Bagaimana keadaan kelas setelah kesepakatan kelas dibuat? Kelas menjadi aman, nyaman, dan damai. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.